semuanya, ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas tentang jumlah dan sigma. Teman-teman pasti sudah familiar sekali dengan simbol sigma. Misalkan saya punya jumlah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah sampai seterusnya, misalkan sampai 100 kuadrat. Ini bisa juga kita tulis menjadi sigma I kuadrat ya, I-nya dari 1 sampai 100. Kalau misalkan deretnya atau urutannya seperti ini, 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah sampai 50, berarti teman-teman tulisnya seperti apa? Sigma I dari 2 sampai 50 I kuadrat ya, seperti itu. Atau dirumuskan seperti ini. Kemudian jika AI dan BI itu menyatakan 2 barisan dan C suatu konstanta, maka teman-teman seperti ini bentuknya. I dari 1 sampai N konstanta dikali barisan A ya, maka C-nya dikeluarkan. Nah, jumlahkan dulu barisan A-nya tersebut. Kemudian jika barisan A dan barisan B berapa jumlahnya, teman-teman bisa hitung dulu berapa jumlah barisan A, kemudian ditambah berapa jumlah barisan B. Begitu juga kalau selisih, barisan A dikurangi barisan B, berapa jumlah barisan A dikurangi barisan dari B. Contoh, andaikan sebuah barisan dari 1 sampai 100 itu jumlahnya 60 dan barisan B dari 1 sampai 100 jumlahnya 11, hitung berapa jumlah barisan dari 2 barisan A dikurangi 3 barisan B ditambah 4. Teman-teman diuraikan dulu ya, ini dipartisi istilahnya. Ini 1 gitu ya. Lalu ini juga jadi 1 bentuk, yang 4 jadi 1 bentuk. Dari sini teman-teman bisa hitung agar lebih mudah. 2-nya dikeluarkan, tinggal jumlah barisan A dari 1 sampai 100 tadi berapa? 60. Kemudian jumlahkan dengan jumlah barisan B dari 1 sampai 100 itu adalah 11 dikalikan konstantanya 3. Kemudian tadi rumus yang pertama, kalau dia konstanta maka kalikan langsung ya, 4 dikali 100. Jadi jumlah dari ini soalnya adalah 487. Berikutnya contoh yang kedua, sederhanakan bentuk ini. Ada suatu bentuk AI dikurangi A I-1 dari 1 sampai N. Teman-teman uraikan dulu ini. Nah kan ini harusnya A1 ya. AI I dikurang 1. Jika I-nya adalah mulai dari 1, maka 1 kurang 1 0. Yang pertama A1 dikurangi A0 ditambah A2 dikurangi A1 ditambah A3 dikurangi A2 dan seterusnya hingga AN dikurangi AN-1. Hasil akhir adalah AN min A0. Itu bentuk sederhana dari soal nomor 2. Ini ada beberapa rumus khusus untuk jumlah ya. Misalkan sigma I dari 1 sampai N, ada barisan I, 1 tambah 2 tambah 3 tambah N. Maka kita sederhanakan seperti ini. Rumusnya adalah N dikali N plus 1 dibagi 2. Jika I kuadrat dari 1 sampai N, kan rumusnya ini. I pangkat 3, rumusnya apa? Rumusnya ini. I pangkat 4, rumusnya adalah, teman-teman juga bisa coba pada soal-soal berikut ini. Misalkan I dari 1 sampai 10, berarti kan berapa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Secara manual kita bisa menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 hingga tambah 10. Hasilnya adalah 55. Tapi jika kita pakai formula yang sudah ada, kita pakai rumus yang sudah ada, maka ini tinggal teman-teman tadi sudah tahu rumusnya, N plus 1 dibagi 2. N-nya adalah 10 dikali 10 plus 1 dibagi 2 hasilnya 55. Bentuk
yang sudah jadi ini, bentuk formula ini akan memudahkan teman-teman dalam menghitung urutan yang banyak. Kalau misalkan ininya sampai 1000, kan teman-teman tidak mungkin menghitung secara manual ya, menjumlah-jumlahkan secara manual, maka kita perlu rumus. Lalu yang kedua, I kuadrat. Berarti kalau I kuadrat barisannya seperti apa? 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, sampai 10 kuadrat. Sampai 10 kuadrat, teman-teman hitung. Misalkan mau menghitung secara manual, silahkan. 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25. Yang kalau teman-teman jumlahkan hasilnya pasti sama dengan ini. Silahkan dicoba saja ya. Ini adalah rumus untuk I kuadrat. Lalu rumus untuk I pangkat 4 seperti apa? Ini ya, dicoba. Ini rumusnya berarti barisannya adalah I pangkat 4, 1 pangkat 4, 2 pangkat 4, 3 pangkat 4, dan seterusnya sampai 10 pangkat 4. Yang kalau teman-teman jumlahkan secara manual pasti akan menghasilkan nilai ini. Tapi itu kan sangat panjang prosesnya dan susah. Maka ada cara yang lebih efektif, yaitu memakai formula ini. Lalu contoh soal nomor 2, hitung jumlah dari 1 sampai 10 untuk 2i dikurang 5. Nah, bentuk seperti ini teman-teman harus diuraikan lagi menjadi 2i kuadrat dikurang 10i. 2i kuadrat dikurang 10i pisahkan, lalu lakukan perhitungan dengan rumus yang sudah ada ya. Hasilnya adalah 220. Soal yang ketiga, cari suatu rumus untuk C sama dengan 1 sampai N dari C plus 2 dikali C min 5. Teman-teman hitung dulu, jadi C kuadrat dikurangi 5C tambah 2C min 10. Ini bentuknya ya. Kemudian pisahkan menjadi satu kelompok, 2, 3. J kuadrat rumusnya apa ini? 3J rumusnya apa ini? 10N, ya sudah, 10 dikali N. Ini adalah hasil akhir dari bentuk sigma J dari 1 sampai N. Kalau misalkan N-nya kita ganti, jadi sigma J dari 1 sampai 10 untuk J plus 2 J min 5. Tinggal masukkan saja rumusnya ke sini ya. N-nya 10 kuadrat dikurangi 3 kali 10 dikurangi 3, 4 dibagi 3. Silakan dihitung secara manual ya. Ini juga ada latihan soal yang teman-teman bisa kerjakan untuk melatih kemampuan teman-teman. Kemudian ini juga daftar pustakannya. Silakan dicoba latihan-latihan di buku ini. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di materi berikutnya.